Pernah kepikiran nggak gimana rasanya ngebobol bank senilai jutaan dolar, tapi tanpa ngedobrak satu pintu pun, nggak ada kaca yang pecah, dan sama sekali nggak ada jejak kaki yang tertinggal? Selamat datang di eksplorasi kita tentang dunia komputasi cloud. Sekarang ini, penjahat cyber tuh mainnya di balik layar, nggak kelihatan. Dan buat nangkap mereka, kita harus bisa ngelacak jejak digital yang benar-benar tersembunyi. Nah, hari ini kita bakal bedah gimana sih cara kerja para detektif digital masa kini. Pertanyaannya, gimana coba cara menyelidiki tempat kejadian perkara yang wujud fisiknya aja? Nggak ada. Untuk memahaminya, bayangin deh gini. Nyamari bukti di cloud itu kayak nyari petunjuk di sebuah apartemen sewaan di gedung pencakar langit yang super gede. Tapi masalahnya, apartemen itu tiba-tiba hilang tanpa sisa begitu kau matiin lampunya. Nggak ada dinding yang bisa dicek, nggak ada laci yang bisa ditarik, semuanya virtual, terus berubah-ubah, dan ya, nggak nyata. Dan ini yang bikin situasinya makin ngeri. Cuma dengan modal sekitar $40 sebulan. Bayangin, cuma $40. Seorang peretas udah bisa nyewa dan ngejalanin server cloud yang berfungsi penuh. Ibaratnya, cuma seharga beberapa cangkir kopi kekinian, seseorang udah bisa ngeluncurin serangan siber yang dampaknya bisa ngehancurin bisnis di seluruh dunia. Skala dan gampangnya akses ini benar-benar ngubah aturan main 180 derajat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tempat kejadian perkara yang menghilang. Kalau dulu nih, pas ada insiden keamanan, kita bisa langsung lari ke ruang server, cabut kabelnya, dan bawa perangkat kerasnya. Tapi sekarang, karena semuanya udah pindah ke pusat data jarak jauh yang disewa, metode investigasi jadul kayak gitu udah benar-benar nggak bisa dipakai lagi. Ada satu istilah kunci nih di sini, deperimeterisasi. Namanya emang agak ribet, tapi intinya gini, kita tuh udah kehilangan batas keamanan fisik yang solid. Benteng keamanan modern itu bukan lagi tembok bata di sekeliling kantor kamu. Batas itu sekarang jadi sangat berpori, penuh celah, dan titik akses virtualnya terus pindah-pindah di seluruh dunia. Kamu mungkin pakai layanan dari Amerika, tapi ternyata datanya dicadangkan di Eropa. Pergeseran ini benar-benar nekenin satu hal, kita udah kehilangan kendali fisik. Kalau di forensik tradisional, detektif pegang kendali penuh atas fisik servernya. Tapi di era cloud, penyelidik cuma ngurusin yang namanya mesin virtual. Mereka sama sekali nggak punya akses ke infrastruktur jaringan di belakangnya, nggak bisa nyentuh router, apalagi asal cabut kabel server. Mereka tuh ibarat lagi kerja di area sewaan milik orang lain. Yang bikin makin pusing, tiap penyedia layanan cloud itu punya aturan mainnya sendiri-sendiri. Misalnya nih, kalau kamu lagi nyelidikin Amazon Web Services atau AWS, kamu emang punya kendali penuh atas sistem operasi. Tapi awas, kalau kamu matiin mesin virtual itu, semua datanya hilang selamanya. Beda lagi kalau di Microsoft Azure, kamu bahkan nggak bisa ngotak-ngatik registri sistem operasi karena udah dikunci buat layanan web. Terus di Rackspace, mereka ngasih mesin virtual yang simple tapi cuma beroperasi di Linux. Jadi detektif digital kita benar-benar harus ganti strategi terus, tergantung di gedung virtual mana mereka lagi beroperasi. Lanjut ke bagian 2, anatomi investigasi jaringan. Nah, disinilah rintangan teknis mulai bermunculan dan benar-benar nguji kemampuan para penyelidik. Buat kamu yang paham keamanan jaringan, pasti tahu teknik yang namanya promiscuous mode. Itu loh, cara klasik buat mantau semua lalu lintas data di jaringan lokal. Tapi begitu masuk cloud, teknik ini gagal total. Gara-gara ada sistem yang namanya hypervisor, kayak Zen misalnya, lalu lintas data itu sengaja diisolasi. Jadi kamu cuma bisa ngelihat data yang masuk ke mesin virtual kamu sendiri. Gambaran besar dari jaringan di sekitarnya, benar-benar gelap gulita. Ini jelas jadi titik buta teknis yang gede banget buat detektif. Masuk ke bagian 3, siklus respons insiden. Dengan banyaknya titik buta tadi, gimana dong detektif bisa ngebangun kasus yang kuat? Jawabannya ada di metodologi investigasi yang super ketat. Ini dia 4 fase kritisnya. Persiapan, pengumpulan bukti, analisis data, dan dokumentasi. Kedengarannya standar banget kan? Tapi eksekusinya di cloud tuh beda jauh. Contohnya aja di langkah kedua, pengumpulan bukti. Detektif gak bisa lagi tuh nenteng-nenteng hard drive buat dibawa pulang. Gantinya, mereka harus ngambil snapshot atau gambar ISO virtual dari sistem tersebut pas lagi nyala, buat ngabadiin momen digital itu tanpa merusaknya. Sekarang bagian 4, melacak jejak digital. Nah, ini nih bagian berburunya, menyaring lautan data untuk nemuin pelakunya. Buat ngubah data mentah yang berantakan jadi cerita kejahatan yang masuk akal, para detektif ngebedahnya pakai 3 lensa analisis utama. Pertama, analisis temporal. Ini soal waktu, ngelihat rentang waktu kapan tepatnya sesuatu terjadi. Kedua, analisis relasional, mencari benang merah atau koneksi antara alamat IP dan file-file yang mencurigakan. Dan ketiga, analisis fungsional, buat memahami perilaku program dan gimana sih korban bisa terdampak. Kombinasi dari 3 analisis ini tuh ibarat kunci buat ngebongkar misteri data. Biar kebayang, kita pakai contoh kasus nyata ya. Misalnya ada website yang kena retas.
Alih-alih ngebongkar kodenya secara asal, penyelidik pakai alat khusus kayak Fiddler. Mereka dengan hati-hati nelusuri ulang langkah-langkah si peretas. Dalam satu kasus menarik yang kita bahas di sini, malware-nya itu ternyata nggak disembunyiin di file yang kelihatan bahaya. Malah disamarkan jadi file ikon gambar yang super kecil, file.ico palsu. Detektif digital kita berhasil ngelacak ini tanpa bikin si peretas sadar. Bener-bener taktik yang brilian. Masuk ke bagian 5, uji bukti di ruang sidang. Secara teknis, pelakunya emang udah ketemu, tapi tugas belum selesai. Ini dia ujian yang sesungguhnya. Ada satu kutipan yang dengan sempurna ngegambarin mimpi buruk hukum soal forensic cloud ini. Komputasi cloud terjadi di sebuah ruang hampa tanpa batas, tanpa daratan namun ada di mana-mana. Bayangin, yurisdiksi hukum itu kan selalu berdasarkan batas wilayah negara. Tapi data di cloud, data itu bisa loncat melintasi batas internasional cuma dalam hitungan milidetik. Nanti hakim di pengadilan pasti bakal nanya, kejahatan ini sebenarnya terjadi di yurisdiksi mana? Dan jujur aja, jawabannya luar biasa rumit. Makanya, yang namanya chain of custody atau rantai pengawasan bukti itu harus dijaga sesempurna mungkin. Penyelidik harus nyatet setiap kali mereka nyentuh data, nyatet ID perangkat keras, sampai stempel waktunya dengan super presisi. Kenapa ini krusial banget? Karena satu kesalahan kecil aja, satu langkah yang lupa dicatat, pengacara pembela bisa langsung minta hakim buat ngebuang semua bukti digital kamu, karena dianggap cuma kabar burung atau hearsay yang nggak sah secara hukum. Ngeri kan? Terus, gimana cara ngebuktiin kalau data yang rapuh ini nggak diotak-atik sama sekali sejak pertama kali diambil? Nah, detektif pakai yang namanya sidik jari digital, lewat algoritma hashing kriptografi kayak MD5 atau SHA. Praktik amannya sih, mereka selalu pakai lebih dari satu algoritma. Tujuannya simpel, buat ngeyakinin hakim 100% tanpa ada keraguan sedikit pun kalau integritas bukti yang dibawa itu benar-benar utuh dan asli. Bagian 6. Masa depan forensik. Seiring dengan ancaman yang makin canggih, kemana arah permainan kucing-kucingan ini bakal berlanjut? Di balik semua rintangan tadi, kabar baiknya, industri keamanan siber nggak tinggal diam. Sekarang kita mulai ngelihat munculnya alat analisis forensik jaringan tipe baru, atau NFAT, yang emang dirancang khusus buat kecepatan dan skala cloud. Dan daripada pusing mikirin cara nyimpan log aktivitas, kita sekarang manfaatin kekuatan komputasi masif dari cloud itu sendiri buat nambang jutaan baris data di database raksasa. Bahkan, pembindaian antivirus sekarang udah langsung ditanam di dalam fondasi cloud. Jadi, cloud itu nggak cuma jadi tempat persembunyian penjahat, tapi udah berevolusi jadi mesin analitik super tangguh buat ngebantu para penyelidik. Pada akhirnya, kehidupan fisik dan identitas digital kita itu makin menyatu. Dan ini bikin batas antara ruang privat dan keamanan jadi makin kabur. Nah, yang jadi pertanyaan besar yang harus kita renungin bareng, di dunia digital yang sepenuhnya tanpa batas ini, bisakah privasi dan keamanan kita benar-benar berjalan beriringan? Ini bakal jadi teka-teki yang diterusin ke generasi detektif digital selanjutnya. Tetaplah waspada sama jejak digital kamu ya, dan terima kasih udah ikutan eksplorasi kita hari ini.